Pemirsa, Gibran Raka Buming Raka baru saja diumumkan sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto untuk berkompetisi dalam Pilpres 2024. Berdasarkan rentetan peristiwa politik akhir-akhir ini mulai dari putusan MK terkait dengan batas usia capres-cawapres hingga restu Jokowi terhadap Gibran seolah menjawab semua skenario dinasti politik yang sedang berusaha dibentuk. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini, Wajah Muram Pilpres 2024 dari Jokowi. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Wajah Muram Pilpres 2024 dari Joko Widodo. Pada awal masa jabatannya, Presiden Joko Widodo sempat digambarkan sebagai tokoh yang menghadirkan harapan baru atau a new hope. Harapan akan hadirnya perbaikan situasi mulai dari sektor hukum, politik, sosial, hingga bidang-bidang lainnya secara menyeluruh. Sulit untuk tidak mengatakan a new hope perlahan-lahan berubah menjadi a new hopelessness di ujung masa pemerintahan Joko Widodo. Terutama sekali karena rentetan peristiwa yang identik dengan skenario penyiapan sang putra sulung Gibran Raka Buming Raka menuju kursi RI 2. Berawal dari Mahkamah Konstitusi yang diketuai adik ipar Presiden, memperbolehkan seseorang di bawah 40 tahun mengikuti pemilu presiden sepanjang pernah menjadi kepala daerah. Putusan itu jelas menjadi karpet merah untuk Gibran yang masih berusia 36 tahun. Hanya hitungan hari, Gibran maraton menyambangi para ketua umum partai dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Pertemuan itu berbuah manis. Koalisi solid mendapuk Gibran untuk bersanding dengan bakal calon presiden Prabowo Subianto. Semua terlihat begitu telanjang. Bukti yang tersaji bahkan sangat terang, lebih terang dari cahaya. Publik menyaksikan dengan gamblang betapa Gibran dipersiapkan secara sistematis untuk terjun ke pemilu presiden 2024. Kontestasi mulai tampak diliputi awan kelabu. Tetapi apa yang telah menjadi penalaran umum masyarakat masih saja dibantah. Usai memimpin apel Hari Santri Nasional di Tugu Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur, Minggu 22 Oktober kemarin, Jokowi mengklaim tidak cawe-cawe soal rencana sang anak menuju gelanggang 2024. Orang tua itu tugasnya hanya mendoakan dan merestui. Keputusan semua sudah dewasa, jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan oleh anak-anak kita, kata Joko Widodo dengan roman ceria di depan sejumlah tokoh termasuk Prabowo. Publik bisa saja menuduh Presiden sedang tidak jujur dengan ucapan tersebut. Tapi dalil itu menuntut sebuah pembuktian. Dan untuk membuktikan tuduhan yang mengarah ke tembok-tembok kekuasaan jelas bukan perkara mudah. Pilihan paling logis ialah mengingatkan Joko Widodo tentang a new hope. Ketika ia pertama kali terpilih sebagai presiden pada 2014 silam, jangan berubah menjadi a new hopelessness. Rakyat akan mengenangnya karena meninggalkan sebuah legacy yang buruk di ujung masa jabatan. Restu Joko Widodo kepada Gibran jelas akan menempatkannya sebagai presiden yang begitu ugal-ugalan dalam bernegara dan membahayakan demokrasi. Ia abai terhadap kewajiban seorang negarawan dan memilih berlindung di balik frasa orang tua. Kalaupun Joko Widodo lebih memosisikan diri sebagai figur ayah, ia seharusnya berani mengingatkan Gibran agar amanah dalam bekerja. Bukankah Gibran baru 2 tahun menjadi wali kota Solo? Orang tua galib menegur anak agar setia pada amanah. Jika kedua opsi tidak juga dijalankan oleh Joko Widodo, baik itu sebagai negarawan ataupun orang tua, publik berhak untuk menyuarakan dalam hati bahwa yang bersangkutan sedang tidak jujur. Dan dari dalam hati pula, publik akan berkata, sulit berharap kepada pembohong. Kiranya pernyataan Bapak Bangsa Muhammad Hatta patut direnungi. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur itu sulit diperbaiki. Joko Widodo dari A New Hope
menjadi a new hopelessness. Wajah muram Pilpres 2024 dari Jokowi telah menjadi tajuk editorial malam hari ini. Dan saya akan membahasnya bersama dengan Ketua Dewan Redaksi Media Group. Sudah ada Bung Gaudensius Soehardi. Bang Gauden, selamat malam. Selamat malam, Sylvie. Baik, Bang, kenapa disebut sumber kemuraman itu dari Jokowi? Ya, pertama-tama kita harus katakan Gibran mau dicalonkan untuk calon wakil presiden adalah hak politiknya. Sama halnya partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan Gibran sebagai calon pendamping Prabowo Subianto adalah hak politik dari partai politik tersebut. Karena itu calon pemilih harus lebih cerdas lagi untuk memilih siapa gerangan yang dianggap layak untuk memimpin republik ini. Oke. Pertanyaannya, mengapa disebut sebagai wajah buram? Iya, apa yang salah Bang menggunakan hak politik? Salahnya yang pertama, proses untuk bisa mendapat tiket itu dinilai sebagian orang dilalui dengan cara ugal-ugalan. Bagaimana kita ketahui bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan calon presiden dan calon wakil presiden boleh berusia di bawah 40 tahun asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Ini kan dianggap putusan untuk membentangkan karpet merah untuk seseorang. Itu yang pertama. Persoalan utama yang kedua, dan ini menurut saya yang sangat-sangat serius, bagaimana seorang anak ikut di dalam kompetisi calon presiden dan wakil presiden di 14 Februari 2024 pada saat ayahnya masih menjabat sebagai presiden. Jadi bukan persoalan dinasti politik yang dipersoalkan orang, tetapi pertanyaan besarnya, apakah kompetisi yang hakikatnya itu demokrasi itu ada kesetaraan atau tidak pada saat orang tuanya memegang seluruh kendali terhadap alat-alat negara. Pertanyaan paling serius lagi, apakah alat-alat negara itu termasuk birokrasi netral atau tidak nanti di dalam pemilu itu sendiri. Oke, berarti yang ditakutkan sebetulnya bukan dinasti politiknya, tapi abuse of power-nya. Ya, begitu betul. ya, Bang Gaudens. Kita akan elaborasi lebih jauh, pemirsa. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti merah putih, kita dinasti patriot, kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah. Jadi berpikir yang baik lah, berpikir positif, ya. Oke, ya, terima kasih. Oke, jadi Bang Gaudens, kalau dinasti politiknya Pak Jokowi ingin mengabdi kepada rakyat, apa salahnya? Ada sepakat dengan itu, Bang Gaudens? Ya, sepakat-sepakat aja sih, karena memang tidak ada yang salah ya. Kalau kita mundur sedikit ya, DPR dan Presiden pada suatu ketika di 2015 pernah ingin mencegah politik dinasti itu dengan dicantumkannya larangan untuk calon kepala daerah itu yang masih mempunyai kaitan dengan petahana. Dan itu adanya di pasal 5 Undang-Undang nomor 8 tahun 2015. Dan di sana di penjelasannya tegas sekali,
yang disebut punya keterkaitan dengan petahana itu ya suami, ya istri, anak, ponakan, paman itu sampai segitu rincinya. Akan tetapi pada 2015 juga Mahkamah Konstitusi membatalkan dan menyatakan pasal itu, ayat itu inkonstitusional. Atau dengan kata lain kita baca bahwa pelarangan politik dinasti itu adalah inkonstitusional. Kalau kita tarik ke sini, memang bukan yang dipersoalkan itu bukan soal dinasti. Tapi pertanyaan pertama yang harus dijawab itu, apakah Gibran dicalonkan sebagai wakil presiden itu memenuhi kriteria-kriteria demokrasi di mana ada kompetisi di sana untuk dicalonkan. Walaupun tadi di awal saya katakan itu hak politik Gibran dan juga hak politik dari mereka yang mencalonkan. Tapi pertanyaannya, ada tidak kompetisi itu? Dan yang kompetisinya kedua, sehat atau tidak gitu ya Bang? Fair atau tidak untuk semuanya? Dan yang kedua dan yang paling penting yang juga sudah saya katakan bahwa bapaknya masih presiden yang menguasai seluruh, bukan cuma anggaran, tetapi juga seluruh alat-alat negara itu berada di bawah kekuasaannya. Kalau kita masih ingat, presiden pernah menggunakan data intelijen yang terkait dengan partai politik. Jangan-jangan nanti data intelijen juga dipakai untuk memenangkan salah satu calon gitu. Jadi haruskah kita mencurigai seorang presiden? Ya di dalam demokrasi itu curiga itu hal yang wajar ya. Karena itu harus ada pengawasan yang sangat ketat yang mestinya dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu. Nah problemnya apakah seluruh lembaga pengawasan itu bisa independen atau tidak. Sementara semuanya bermuara kalau kita membaca konstruksi konstitusi, penanggung jawab utama itu adalah presiden. Dalam hal ini masih dijabat oleh Presiden Jokowi sampai 20 Oktober 2024. Jadi apakah wasitnya itu bisa netral, apalagi di ujung Bang ketika nanti sudah ada hasilnya, kemudian ada gugatan sengketa, lagi-lagi yang akan menjadi wasit atau jurinya itu adalah MK. Sementara saat ini saja MK menjadi sorotan. Kita akan bahas itu lebih jauh Bang Gaudens, usai jeda pemirsa tetaplah di Editorial Malam. Baik pemirsa, dalam polling yang kami buat di aplikasi X, apakah restu Jokowi kepada Gibran untuk menjadi cawapres adalah keputusan yang tepat? 68% netizen menjawab tidak tepat. Kemudian ada satu komentar dari netizen yang kami ambil terkait dengan topik pada malam hari ini. Coba kita tampilkan teman-teman. Komen netizen dari @edi Marta, keputusan yang sangat naif dengan mendukung Gibran jadi cawapres. Jangan buat politik dinasti keluarga. Jadi Bang Gaudens, masih banyak yang mempersoalkan mengenai politik dinasti atau dinasti politik ya. Tapi Bang Gaudens tadi lebih menyoroti bahwa potensi abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan ketika ayahnya Gibran yaitu Presiden Joko Widodo masih berkuasa. Tadi pertanyaan saya adalah, sebetulnya kan masih ada instrumen penegaknya yaitu Bawaslu, kemudian di terakhir ada MK ketika harus menyidangkan gugatan soal sengketa Pilpres, begitu ya Bang Gaudens. Tapi sekarang kita tahu MK pun menjadi sorotan karena ketua MK adalah malahan disebut Mahkamah Keluarga karena ada paman Gibran di situ. Jadi apakah ini juga harus menjadi sorotan nanti ketika yang menjadi wasit juga sedang menjadi sorotan saat ini? Ya, ada harapan besar ya ketika Jokowi dilantik pertama kali pada 14 Oktober 2014. Bahkan majalah Time itu pada edisi 27 Oktober 2014 menyematkan istilah New Hope untuk Jokowi pada saat itu. Tentu harapannya harapan apa? Harapan membawa Indonesia lebih baik, membawa politik yang lebih fair gitu ya, dan membawa
penegakan hukum dan tidak adanya nepotisme di dalam politik. Itu harapan masyarakat ketika pertama kali Jokowi dilantik. Tetapi yang terekam dari mayoritas warga yang mengatakan tidak setuju dengan restu tadi itu membawa kita pada saat ini bukan lagi kepada harapan baru, tetapi keputusasaan baru. Keputusasaan itulah yang tercermin dari obrolan di warung kopi sampai kepada hasil polling tadi. Nah, apakah masih ada harapan untuk menegakkan pemilu yang lebih fairness, karena pemilu itu kan jujur, adil, langsung, dan rahasia. Kita tahu bahwa kedaulatan rakyat ketika terjadi sengketa pemilu, kedaulatan itu diambil alih oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi lah yang menetapkan siapa pemenangnya. Ketika Mahkamah Konstitusi masih dilandai persoalan internal yang sampai saat ini masih juga dibahas begitu mendalam, bahkan muncul ketidakpercayaan. Tentu ada pesimisme terhadap pelaksanaan pemilu 2024 yang lebih fair nantinya. Nah, persoalan sekarang ini bukan persoalan politik dinasti, tetapi persoalan utamanya mampukah Presiden Jokowi bertindak sama untuk semua kandidat yang bertarung di dalam Pilpres 2024, sementara di dalamnya ada anaknya. Ya, kita yakin sih Presiden mudah-mudahan bukan cawe-cawe lagi ya, tapi mudah-mudahan bisa membatasi diri sehingga meninggalkan legasi yang baik ke depannya. Berarti kalau Presiden Jokowi sangat concern terhadap legacy atau warisan apa yang ia tinggalkan, mungkin ini adalah waktu yang tepat, Bang Gaudens, masih ada waktu untuk kembali ke jalan on the track? Ya, kita mencoba untuk tetap percaya dengan Presiden kita, atau kita juga yang memilih dia. Ketika Presiden mengatakan akan mendukung semua calon presiden yang ada, disitulah terlihat negarawannya. Tetapi kan lagi-lagi kita katakan, ya panggung depan memang selalu indah sih. Tapi problemnya itu kan di panggung belakang. Ketika di panggung belakang itu mengerahkan seluruh kekuatan negara untuk memenangkan salah satu calon, di situ persoalan muncul. Mudah-mudahan kita masih bisa menaruh harapan terhadap ucapan Presiden Jokowi yang mengatakan akan mendukung semua capres dan cawapres. Mudah-mudahan negarawannya betul-betul terwujud ya. Terima kasih Bang Gaudensius Soehardi sudah bergabung bersama kami di Editorial Malam. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Editorial Malam hari ini. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.